tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Tema kita minggu ini, hidup sebagai keluarga Allah. Diambil dari kitab Filemon, pasal yang pertama. Kita akan baca bersama-sama secara silih berganti. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-18. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kitab Filemon ini surat Paulus yang bersifat sangat pribadi atau mungkin juga sangat rahasia. Ini satu-satunya surat yang tidak membahas doktrin atau hal-hal jemaat yang ditulis oleh Paulus. Paulus, Filemon, Onesimus menjadi contoh teladan bagi kita pada zaman ini bagaimana hidup dalam semangat keluarga kerajaan Allah. Ada konflik yang begitu rumit dan sensitif yang dihadapi oleh Paulus. Filemon yang kaya raya di rumahnya jemaat Kolose, punya hamba yang sekarang dipenjara bersama dengan Paulus. Dan Onesimus sudah lahir baru, sama seperti tuannya Filemon sudah lahir baru. Masalahnya, bagaimana supaya hubungan tuan dan hamba ini bisa diperbaiki kembali? Disitulah peran Paulus sebagai rohaniawan, pembawa damai. Di dalam keluarga kerajaan Allah itu tentu ada rohaniawan, ada imam, ada pendetanya, ada singtua, ada guru jemaat, guru Injil, evangelis, dan segala sebutan lain. Bagi gereja tertentu ada mayor, ada letnan, dan sebagainya, ada abuna. Nah, dalam posisinya dalam keluarga kerajaan Allah, imam ini, hamba Tuhan, haruslah menjadi juru damai, perekat tali persaudaraan, bahkan rela menjadi korban demi terjalinnya pengampunan dan saling menerima di antara jemaat. Bukan malah memperuncing suasana, bukan malah melaga-laga.
Ada kelemahan kita di gereja kita yang sudah sepertinya karena sudah berlaku umum jadi seolah-olah tidak masalah. Kalau sudah tiba pesta pembangunan, lelang, ya kan? Kalau nggak jago juru lelang memprovokasi yang kaya yang satu dengan yang kaya yang lain, tak laku jualannya itu, ya kan? Tujuannya supaya banyak masuk uang untuk pembangunan gereja. Tapi sebenarnya tugas rohaniawan bukan di situ. Untuk sebagai juru lelang ya boleh-boleh aja lah kaum awam, bisa kita maklum. Rohaniawan itu harus merekatkan tali persaudaraan. Bagaimana triknya, bagaimana caranya Paulus memulihkan hubungan antara Tuhan dan hamba dengan posisi yang begitu luar biasa. Paulus pertama menyetarakan dirinya dengan hamba si Filemon itu, yaitu si Onesimus. Aku ini adalah hamba yang terpenjara, sama seperti hambamu Onesimus yang terpenjara. Padahal si Paulus itu sangat dihormati oleh Filemon sebagai bapak rohani, sebagai imam. Saya tidak malu di penjara karena Injil Kristus. Sekarang ini lagi rame dibahas orang tentang Muhammad KC, ya kan? Soal katanya dia menista agama dia sebelumnya. Itu urusan dia pribadi itu ya, bukan urusan kita itu. Tapi menjadi urusan kita ketika warga negara Indonesia yang sama kedudukannya di depan hukum diperlakukan seperti hewan dengan alasan apapun. Apalagi dengan seorang berpangkat jenderal, itu yang kita tidak bisa terima. Bagaimana seorang jenderal melumuri seorang warganya, seorang rakyatnya dengan kotoran manusia? Dan apakah Muhammad KC merasa rugi? Ini yang disetarakan saat ini dengan Paulus. Paulus zaman akhir. Sebelumnya sudah ada Saifuddin Ibrahim. Sebelumnya sudah ada, ini tokoh-tokoh besarnya ya, Yusuf Roni. Sebelumnya sudah ada Hamran Hamri. Dan sekarang terdeteksi hampir 200 rohaniawan Kristen, pendeta, evangelis, yang nama awalnya adalah MHD. Ya kan? Pendeta MHD ini. Dan diantaranya itu hampir separuhnya bergelar UST. Kalau di KTP saya PDT Tulus Yahan. Ada penginjil, pemberita firman Tuhan, nama awalnya UST, MHD titik-titik. Kalau dalam hatimu. Paulus tidak rugi, malah bangga. Dan sekarang supaya kau tahu Tuan Filemon, aku sama dengan budakmu si Onesimus di sini. 2-3 tahun paling tidak Paulus bersama dengan Onesimus, dan Onesimus dipersiapkan sedemikian rupa, dimuridkan sedemikian rupa sehingga menjadi alat yang efektif bagi Paulus sebagai penggembalaan jemaat, baik di Kolose, baik di Efesus atau di mana saja. Lalu yang kedua, cara Paulus bagaimana menyelesaikan konflik ini? Selain dia menyamakan dirinya dengan budaknya, dia mau membayar hutang. Berapa hutangnya? Biar saya yang bayar. Karena enggak serta-merta kalau lahir baru lunas hutang kan? Mana ada orang mau jadi anggota jemaat kita dengan syarat lunaskan dulu hutangku supaya aku jadi jemaat? Enggak ada itu. Ya hutangmu lunaskan. Dan jauh daripada itu, Paulus membuka pikiran daripada Filemon pada masa itu dan kita saat ini.
Filemon, belum seberapa harta yang dicuri oleh budakmu itu. Jika dibandingkan dengan kekayaanmu, relakanlah. Lebih daripada itu, Filemon, tuan yang baik hati, belum seberapa yang dicuri si Onesimus itu, dibanding dengan nilai keselamatanmu, hutang keselamatanmu, yang seharusnya kau di neraka, sekarang kau di surga. Yang seharusnya kau anak duniawi, anak setan, sekarang kau anak Tuhan, warga surga. Paulus tentu tidak sembarangan mengucapkan itu kepada Filemon yang kaya ini. Dan di rumahnya adalah pusat gereja di kota Kolose. Kenapa Paulus berani menyampaikan itu? Karena dia kenal hati si Filemon ini adalah hati yang baik. Filemon adalah tuan yang rendah hati, bukan tuan yang sombong. Terbukti bahwa dia tidak mencap si Onesimus dengan huruf F. Karena pada waktu itu ada peraturan yang berlaku hukum pada waktu itu. Tuan berhak melakukan apa saja atas hambanya.